Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia dari kelompok 4 sebagai moderator dalam rangka presentasi mata kuliah PKLH tentang materi masalah kependudukan dan masalah lingkungan. Sebelum kami lanjutkan presentasi pada hari ini, terlebih dahulu saya meminta izin kepada Ibu dosen pengampun, yaitu Ibu Hamidah Siryani SPD MPD, untuk mengizinkan kami melaksanakan presentasi. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni Alfiana Basri dan Nurul Ilmi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami, yaitu Alfiana Basri. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan memaparkan tentang materi kami, yaitu indikator masalah kependudukan dan indikator masalah lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk berpengaruh dengan perubahan iklim dan berpotensi terjadinya pemanasan global atau global warming. Hal ini biasanya terjadi di daerah-daerah dingin seperti Kutub Utara dan Kutub Selatan. Global warming merupakan ancaman bagi makhluk hidup bumi dan akan berdampak pada terjadinya disaster seperti kekeringan, badai topan, El Nino, badai siklon tropis, banjir, dan bencana lainnya yang berpengaruh kepada kestabilan fungsi lingkungan sebagai sumber daya. Lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak sering berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang dikorbankan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Pengelolaan lingkungan selain berusaha melakukan tindakan preventif, yakni mencegah meluasnya kerusakan lingkungan, juga melakukan tindakan represif, yaitu bertindak secara nyata untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terlanjur rusak. Kondisi lingkungan yang demikian, jika dimungkinkan, perlu diperbaiki agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Hari Kependudukan Dunia yang jatuh pada tanggal 11 Juli dan dengan populasi penduduk yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahwa jumlah penduduk dunia di tahun 2017 tercatat 26 miliar dan akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030, 9,8 miliar pada tahun 2050. Indonesia memiliki populasi penduduk sebesar 265 juta jiwa dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Berdasarkan data Worldometers, Indonesia di tahun 2019 jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi pada kependudukan. Pola kehidupan manusia memang mengalami suatu revolusi besar-besaran ketika dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya populasi jumlah manusia dan juga perkembangan teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan. Pola hidup tersebut sebagian diantaranya ada yang kurang selaras dengan lingkungan alam, sehingga menghasilkan krisis lingkungan. Perubahan pola kehidupan antara lain meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar minyak, meningkatnya penggunaan energi listrik akibat alat-alat yang perlu diaktifkan dengan tenaga tersebut, berubahnya pola makan dari teknik pengolahan tradisional menjadi menggunakan alat modern yang lebih hemat waktu dan digunakannya traktor serta mesin dalam suatu pertanian. Perubahan pola yang diberikan tersebut hanyalah beberapa contoh. Krisis lingkungan turut dipengaruhi oleh perubahan
pola dan gaya hidup masyarakat pada lingkungan tersebut. Peningkatan populasi tersebut membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pemenuhan kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan integratif lainnya. Meningkatnya populasi manusia secara langsung berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup yang hampir seluruhnya memanfaatkan sumber daya alam. 2. Masalah lingkungan. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan bahwa lingkungan merupakan kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini, terlihat semakin jelas bahwa manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika lingkungan. Lingkungan meliputi keadaan baik yang disebut makhluk hidup maupun benda, termasuk pula keadaan-keadaan yang mempengaruhi keberadaan makhluk hidup dan benda. Keadaan-keadaan yang kemudian juga disebut hukum alam memang akan mengalami keadaan homeostatis atau keseimbangan apabila pengaruh manusia dalam batas kewajaran, namun apabila campur tangan manusia telah melampaui batas kemampuan salah satu atau lebih komponen lingkungan untuk memperbaiki dirinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan antara komponen lingkungan. Lingkungan dikategorikannya menjadi 3, yaitu antara lain 1. Lingkungan fisik seperti tanah, air, udara, serta interaksi di antara unsur tersebut. 2. Lingkungan biologis, termasuk di sini adalah semua organisme hidup baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun mikroorganisme. 3. Lingkungan sosial meliputi semua interaksi manusia dengan sesamanya. Lingkungan tersebut berinteraksi satu sama lain menurut hukum-hukum keseimbangan sistem lingkungan atau hukum alam. Hukum alam yang mengatur keseimbangan dapat mengalami perubahan menjadi tidak lagi sinergis apabila tekanan manusia terlalu besar terhadap lingkungan. Tekanan manusia terhadap lingkungan yang dimaksud di sini adalah beban hasil kegiatan manusia berupa limbah atau sampah yang terlalu besar jumlahnya. Jumlah yang besar dari hasil aktivitas manusia dapat dideterminasikan melalui kemampuan lingkungan untuk mampu pulih atau tidak kemampuannya dalam melayani pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi, hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup memang ada 2 aliran yang berkembang. Aliran yang pertama melihat bahwa manusia memiliki keunggulan sehingga dapat memanfaatkan alam secara maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Aliran yang kedua melihat bahwa manusia sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan sehingga perlu berusaha hidup selaras dengan lingkungan. Aliran yang pertama memang menghasilkan manusia-manusia yang berprinsip ekonomis tinggi, tapi mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan pandangan pertama, ialah eksplorasi alam secara sewenang-wenang terus berkembang. Aliran yang kedua yang diharapkan dapat tumbuh sebagai penyelaras guna terwujudnya idealisme pembangunan berwawasan lingkungan dan lingkungannya sebagai sumber yang mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan keberlanjutan lingkungan untuk kebutuhan masyarakat.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.